Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif atau fardu kifayah, sehingga ketika salah seorang di suatu tempat sudah melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang yang lain. Meski demikian, melaksanakan sholat jenazah tetap merupakan suatu anjuran bagi siapapun yang mengetahui kematian saudara muslimnya. Dalam melaksanakan sholat jenazah, terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar sholat yang dilakukan menjadi sah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim menjelaskan secara ringkas tentang rukun-rukun dalam melaksanakan sholat maid yang berjumlah 7. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada sholat fardu. Adapun lafal niat melakukan sholat jenazah secara sendirian dan jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat sendirian dan jenazah berkelamin perempuan, lafal niat yang diucapkan sebagai berikut. Usolli ala hadzihil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini fardu karena Allah Ta'ala. Ketika sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka melafalkan niat berikut ini, baik jenazah berupa laki-laki ataupun perempuan. Usolli ala man sholla alaihil imamu ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ini dapat melaksanakan sholat jenazah dengan cara duduk. Seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Termasuk dalam hitungan 4 kali takbir adalah takbiratul ihram. Maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala sholat 5 waktu. Dan yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama atau takbiratul ihram. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah agar suara dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul ashah atau pendapat terkuat, tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. Yang kelima, membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut adalah bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan yang keenam, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Adapun minimal bacaan doa ketika jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, atau laki-laki itu. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa sebagai berikut. Allahumma ghfir laha, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, yaitu perempuan itu. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna, maka ketika jenazah berkelamin laki-laki, dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air salju dan es. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotor. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian, masukkanlah ia ke dalam surga, dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Ketika selesai membaca doa tersebut, orang yang melaksanakan sholat jenazah melanjutkan sholatnya dengan melakukan takbir yang keempat. Setelah takbir keempat ini, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrohu untuk jenazah laki-laki, dan ajroha jika jenazah perempuan. Wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha, yang artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya, dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat. Dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat, jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama, dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua, juga berlaku dalam melaksanaan sholat jenazah ini. Demikian penjelasan secara ringkas tentang rukun-rukun yang harus dilaksanakan dalam sholat jenazah. Dengan menjalankan sholat jenazah seperti cara-cara tersebut, maka berarti kita telah memenuhi standar keabsahan pelaksanaan sholat jenazah yang benar dalam mazhab Syafi'i. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.